Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Basya Andri Wijayanto. Saya sarjana perencanaan wilayah kota lulusan 2023 dari Universitas Terbuka Surakarta dengan IPK 3,86 dan mendapatkan gelar sebagai lulusan terbaik di Fakultas Sains Teknologi. Kemudian pengalaman saya di tahun 2019 sebagai pengalaman di bidang marketing pertama saya bergabung di bimbingan belajar kedinasan khusus STAN, di mana saya menjadi staff marketing dan juga workshop organizer yang bertugas untuk mencari data di lapangan dengan cara sosialisasi ke sekolah serta membuat acara atau mengadakan acara di beberapa venue yang sudah kita tentukan berupa workshop dan mengundang narasumber dari langsung dari alumni perguruan tinggi kedinasan tersebut. Selain itu, saya ditugaskan untuk atau memiliki tanggung jawab untuk menjadi arah hubung atau mungkin negosiator sebagai kepada orang tua untuk bisa bagaimana caranya agar si orang tua mau untuk bisa ikut dengan program yang kami tawarkan seperti itu. Kemudian di tahun 2024 saya bergabung dengan Universitas Sugeng Hartono sebagai Staff Marketing Communication dan juga PMB. Saya memiliki tanggung jawab untuk memimpin dan juga mensosialisasikan sepenuhnya program-program yang kami miliki kepada siswa-siswi SMA SMKC Solo Raya. Saya diberikan tugas sebagai staf lapangan di mana saya mengkoordinasi keikutsertaan institusi dalam kegiatan Expo baik secara regional maupun nasional. Kemudian pencapaian terbaru saya yaitu yang saya peroleh di mana saya diberikan tanggung jawab untuk mendatangkan siswa sebagai peserta acara Creafest Universitas Sugeng Hartono di tahun 2026 di beberapa bulan yang lalu, di mana saya dapat memanajemen lebih dari 400 siswa dari berbagai sekolah baik negeri maupun swasta se-Solo Raya untuk bisa hadir di acara yang kami adakan. Beberapa cara yang saya gunakan seperti menggunakan database yang sudah ada ataupun mendatangi langsung ke sekolah-sekolah untuk melakukan follow up, itu merupakan beberapa strategi yang saya gunakan untuk bisa meningkatkan jumlah siswa yang hadir. Selain itu, pengalaman dalam memimpin tim, saya memperoleh pengalaman dalam memimpin tim itu di tahun 2023 di mana saya mengikuti sebuah event dari pemerintah yaitu studi independen dan juga saya mendapatkan amanah sebagai leader dalam tim tersebut untuk membangun sebuah inovasi di mana proyek kami yang kami buat yaitu berupa bank sampah digital, di mana itu adalah aplikasi untuk mempermudah masyarakat untuk bisa menabung sampah atau menukarkan sampah dengan hal yang lebih produktif secara berkelanjutan secara digital tentu. Saya juga memiliki pengalaman di mana saya memimpin tim saya di lapangan untuk bisa mendapatkan data sebanyak mungkin berbagai cara, yaitu diantaranya mengikuti expo maupun melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah secara langsung. Kemudian untuk data detail baik dari siswa ataupun orang tua, kita bisa menggunakan beberapa database kuesioner untuk diisi langsung oleh siswa tersebut. Untuk strategi lead generation, berdasarkan pengalaman saya, strategi lead generation yang paling efektif adalah mengkombinasikan antara strategi inbound melalui pendekatan edukasi ataupun event dengan strategi manajemen database berbasis data yang sudah kita peroleh. Kemudian dan data di lapangan, saya memanfaatkan beberapa keahlian di mana pemetaan wilayah sebagai navigasi saya, terutama untuk beberapa wilayah yang mungkin sebagai kontribusi besar beberapa daerah akan kita petakan menjadi daerah-daerah yang mungkin masuk kategori-kategori tertentu seperti itu.
Selain cara itu, mungkin kita juga akan mengikuti beberapa event yang mungkin bisa kita ikuti jika sesuai dengan produk yang kita miliki. Berbagai cara marketing tersebut kita gunakan untuk membangun kepercayaan kepada masyarakat dan juga memberikan informasi terkait produk kita secara langsung untuk bisa dikenal secara langsung oleh masyarakat juga. Nah, untuk mengoptimalkan strategi tersebut, saya selalu melakukan follow up berdasarkan data yang sudah kita peroleh, seperti dari nomor WhatsApp ataupun email ataupun IG gitu, atau akun sosmed. Kemudian dari hasil follow up kita akan membagi juga beberapa kategori di mana customer tersebut menjadi lead ataupun jadi yang menjadi daftar minat gitu. Dan di mana pengalaman closing atau pencapaian penjualan. Oke, untuk pengalaman dan pencapaian penjualan, pengalaman konversi atau closing terbesar saya yaitu saat mengurus atau bertindak sebagai konsultan, di mana saya harus menjadi penjembatan komunikasi antara ratusan siswa dan juga orang tua serta manajemen pusatnya gitu. Tantangannya yaitu adalah menanggapi keraguan orang tua, di mana orang tua yang sering datang ke acara kami itu takut karena investasi ini memiliki resiko, di mana ketika anaknya mungkin tidak cukup bisa sampai di tingkat kelulusan yang distandarkan oleh perguruan tinggi tersebut, orang tua mungkin ketakutannya adalah uang tidak akan kembali, seperti itu. Kemudian proses yang mungkin saya lakukan adalah menerapkan konsultasi, di mana mungkin pendekatannya lebih persuasif, di mana ketika orang tua mengalami keraguan tersebut, kita akan menanyakan problematika yang sedang mereka hadapi apa, dan apa yang menjadi hal-hal yang menjadi penghambat atau mungkin yang menjadi pikiran mereka ketika tidak ingin melanjutkan ke sini, tidak ingin melanjutkan untuk bergabung dengan kami. Kami tanyakan secara dekat untuk bisa memberikan solusi, di mana agar orang tua tersebut mau untuk bisa bergabung dengan kami gitu, dengan memberikan informasi berbagai fasilitas dan juga mungkin benefit-benefit yang akan bisa diterima oleh anak atau mungkin orang tua tersebut, jadi nilai positif yang akan kita berikan kepada orang tua atau customer yang akan kita edukasi. Pertanyaan kelima, studi kasus di mana target 5 miliar 30 hari untuk 2 customer service marketing. Oke, untuk menghadapi tersebut, target 5 miliar dalam 30 hari dengan dukungan hanya 2 CS marketing, mungkin saya akan menerapkan sistem engineering and high value targeting, di mana target 5 miliar dengan 2 CS berarti beban dalam konversi per CS adalah 2,5 miliar. Untuk itu, strategi tidak bisa difokuskan pada produk retail murah, melainkan produk dengan average order yang besar, agar kerja 2 CS tersebut lebih efektif. Dengan action plan, di mana saya akan membagi 3 fase. Yang pertama, di masing-masing 10 hari pertama adalah saya akan menganalisis data pasar dan juga mengarahkan budget pemasaran pada channel digital yang siap konversi tinggi. Saya akan memetakan target prospek potensial secara presisi untuk menghasilkan lead yang benar-benar bagus atau mungkin benar-benar potensial, seperti itu. Dan di minggu kedua, di hari ke-11 sampai ke-20, saya akan menyusun SOP, di mana SOP khusus untuk komunikasi dan scripting yang sangat ketat untuk 2 CS marketing tersebut, agar proses jawab cepat dan juga efisiensi. Saya juga akan mengintegrasikan sistem otomatisasi data di Excel agar tetap tidak kewalahan untuk dalam proses konversi data dari para CS.
Oleh sebab itu, mungkin beberapa produk ataupun aplikasi digital bisa membantu saya gunakan untuk mempermudah dalam proses manajemen tersebut. Nah, untuk selaku manajer mungkin saya akan turun tangan langsung melakukan negosiasi kepada customer jika memang dari CS mungkin mengalami kesulitan. Kemudian di hari ke-21 sampai 30 fokus penuh untuk penetrasi closing untuk memecahkan masalah teknis, kemacetan promosi di masalah di mana, kemudian di lapangan ada masalah apa. Kita harus kumpulkan semua itu untuk bisa merumuskan apa sih yang harus kita perbaiki seperti itu. Karena dengan perbaikan dalam proses permasalahan yang sudah diinformasikan itu akan tentunya bisa berguna, diharapkan bisa berguna untuk segera mencapai target 5 miliar dalam 30 bulan, 30 hari maaf. Pertanyaan ke-6 yaitu terkait problem dan solving dalam kepemimpinan jawaban. Untuk terkait problem solving dan juga kepemimpinan, tantangan terbesar yang pernah saya hadapi adalah ketika memimpin manajemen operasional lapangan untuk event workshop berskala internasional dengan waktu persiapan logistik yang mungkin sangat singkat, hampir cuma 1-2 minggu saja. Namun harus mengelola berbagai ratusan calon siswa dan juga orang tua yang hadir secara bersamaan. Saya menyelesaikannya dengan menerapkan sistem, di mana sistem yaitu terkait kedisiplinan, di mana ketika kita mau follow up siswa yang mungkin benar-benar berminat akan kita prioritaskan. Kemudian untuk siswa yang tidak merespon sama sekali kita akan berikan di kategori yang belum merespon atau mungkin belum berminat sama sekali gitu. Kemudian kita juga akan memberikan informasi benefit yang kepada mereka mungkin belum mengetahui kenapa sih mereka harus mengetahui produk kita. Itu kita harus berikan informasi mengenai benefit yang mereka akan dapatkan seperti itu. Kemudian terkait hasil akhir mungkin lebih ke bagaimana cara agar bisa acara tersebut berjalan lancar dan juga sukses serta menghasilkan banyak calon customer baru atau siswa baru. Kita harus perlu komunikasi yang profesional dan juga sesuai dengan SOP. Itu akan meningkatkan jumlah rating kepuasan dari pelayanan di setiap customer yang kita temui. Kemudian pertanyaan ke-7, ada action plan 30, 60, 90 hari. Oke, jika saya dipercaya bergabung dengan perusahaan Bapak Ibu, mungkin rencana kerja struktur saya yaitu adalah audit, discover, alignment, di mana fokus saya adalah melakukan audit terlebih dahulu database dari perusahaan, di mana akan saya lakukan pemetaan berdasarkan data leads tersebut untuk bisa kita petakan di mana yang harusnya kita follow up lebih sering dan juga mana yang mungkin kita harus ganti dengan cara follow up yang lain yaitu. Kemudian saya akan mempelajari bottleneck utama yaitu dalam konversi untuk menyelaraskan strategi ke depan. Dan di selanjutnya ada mungkin menerapkan SOP, pemasaran serta scripting konversi baru untuk tim sales. Saya juga akan melakukan efisiensi manajemen logistik promosi dengan mengoptimalkan channel penghasil lead, terutama di bidang mungkin di digital marketingnya. Dan juga berdasarkan juga analis data, kita akan khususkan channel yang akan bermanfaat untuk prosesnya. Selain itu kita akan mengadakan pelatihan internal yang akan diberikan untuk mendongkrak skill negosiasi tim. Hasil dari 61 sampai 60. Maaf. Untuk selanjutnya yaitu meluncurkan kampanye yaitu campaign pemasaran kreatif berskala besar untuk meningkatkan jumlah lead secara masif. Saya akan melakukan scale up pada channel iklan
yang terbukti profit, dan juga menguatkan kerjasama tim lintas lini, dan juga memastikan target omset perusahaan tercapai secara konsisten melalui sistem promosi yang sudah stabil. Kurang lebih seperti itu. Beberapa pertanyaan sudah saya jawab. Apabila ada hal yang mungkin tidak berkenan atau mungkin ada salah dalam pengucapan, mohon maaf. Demikian pemaparan pengalaman dan strategi rencana kerja dan juga beberapa hal yang sudah saya bagikan sebagai informasi yang dibutuhkan perusahaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.